Halo semuanya, nama saya Brian dari kelas RPL 11 Sekolah Permata Harapan. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal latihan bab 1 dari halaman 35 buku basis data. Soal yang pertama, berikut pernyataan yang tidak benar terhadap penggunaan file kabinet untuk menyimpan data. Jawabannya adalah A. Rawan terhadap serangan hacker. Kenapa file kabinet tidak rawan terhadap serangan hacker? Karena file kabinet itu bersifat fisikal, tetapi hacker berjalan secara digital. Jadi file kabinet itu tidak rawan untuk dihack. Bahkan tidak bisa, karena ini fisikal. Soal kedua, manfaat penggunaan basis data dalam bisnis memberikan kemudahan kepada pelanggan. Berikut yang bukan contoh penggunaan sistem basis data yang memberikan kemudahan kepada pelanggan adalah jawabannya D. Di supermarket, pengelola dapat mengontrol stok barang. Kenapa jawabannya itu? Karena kepada pelanggan, tetapi pengelola dapat mengontrol stok barang itu masa pelanggan yang lakukan. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal ketiga. Perhatikan uraian berikut. 1. Primary key. 2. Foreign key. 3. Index. 4. Trigger. Komponen yang terlibat dalam sebuah relasi antara dua tabel di basis data adalah 1 dan 2. Primary key dan foreign key. Kenapa? Nih, saya beri contoh. Contohnya nih satu tabel konsumen. Ini maaf ya, agak susah dibaca. Di tabel konsumen pasti ada ID konsumen dan nama konsumennya. Ini ID konsumen adalah primary key-nya. Dan tabel kedua, pembelian. Di tabel pembelian pasti ada ID pembelian, ID barang itu tabel beda lagi, tabel barang, dan ID konsumen yang tabel tadi. Jadi ID pembelian ini adalah primary key, ID barang ini adalah foreign key, ID konsumen ini adalah foreign key. Jadi komponen yang terlibat dalam sebuah relasi antara dua tabel di basis data adalah, jadi kita menggunakan primary key dan foreign key untuk menghubungkan dua tabel atau lebih. Nah, jadi ini kan tabel pembelian. Dan tabel pembelian ini berhubungan dengan ID barang dan ID konsumen. Jadi telah terjadi sebuah relasi. Oke. Soal keempat. Berikut yang bukan merupakan dampak penerapan konsep basis data relasional, yaitu D. Redundansi. Data dapat lebih sering terjadi. Ini ingat ya, yang bukan. Oke. Ini terdapat pada halaman 13. Halaman 13. Oke. Jadi ini kan panjang, saya jelaskan lebih singkat aja. Contohnya basis data flat file. Ini basis data flat file bersifat kayak gini. Jadi apa itu redundasi? Itu adalah data yang sama disimpan secara berulang-ulang. Nah, ini contohnya kayak gini. Contohnya alamat penerbit kayak Gramedia. Jalan Palmerah Barat. Kan ngulang-ngulang gitu kan? Jadi terjadi redundansi. Jadi memakan storage lebih banyak dan tidak efisien. Nah, bagaimana kita merubah basis data flat file ini menjadi relasi dengan cara gini? Membikin dua tabel yang berbeda. Nah, ini kan jadi kayak terpotong gitu kan? Nah, ini jadi kayak terpotong gitu. Jadi dua tabel. Nah, dengan kita membuat tabel relasi, alamat penerbitnya jadi tertulis sekali aja.
Kayak tadi mana Gramedia, Palmera Barat, cuma tertulis satu aja. Jadi lebih efisien dan tidak ada redundasi, yaitu data yang sama tersimpan secara berulang-ulang sehingga memakan storage. Oke, jadi makanya jawabannya adalah redundasi data lebih sering terjadi. Yang bukan. Berarti ini bukan. Soal selanjutnya, yang kelima. Penggunaan arsitektur 3 level membuat proses pemeliharaan basis data menjadi lebih mudah. Pernyataan yang kurang tepat terhadap arsitektur 3 level adalah D. Sesuai digunakan untuk basis data flat file dan relasional. Nah, kenapa ini jawabannya ini yang kurang tepat? Kenapa ini kurang tepat? Karena basis data relasional lebih sering digunakan, tapi flat file lebih jarang, bahkan nggak ada, jarang yang pakai. Jadi ini yang kurang tepat, D. Nomor 6. Teknik enkripsi merupakan metode untuk menjaga keamanan data. Dalam arsitektur 3 level, metode tersebut ditentukan pada level A, internal. Kenapa internal? Coba kita ke halaman 19. Level internal 4. Teknik kompresi dan enkripsi data yang digunakan. Enkripsi. Nah, berarti jawabannya adalah A, internal. Soal selanjutnya 7. Pada sebuah sistem basis data di supermarket, jika seorang pelanggan membeli 10 sabun merek X, stok sabun mandi tersebut seharusnya berkurang sebanyak 10. Pengurangan stok dilakukan secara otomatis oleh objek basis data yang disebut trigger. Oke, jadi apa itu trigger? Mari kita ke halaman 22. Trigger ini. Trigger digunakan untuk menyimpan sebuah rangkaian proses yang perlu dijalankan secara otomatis setiap kali perubahan tertentu terjadi dan memicu proses yang di-trigger jalankan. Salah satu contoh penggunaan trigger adalah menjalankan proses update stok di tabel barang ketika terjadi penjualan atau pembelian barang. Nah, jadi kita menggunakan trigger untuk mengotomatiskan, mengupdate. Oke. Selanjutnya ini 8. Pada sistem basis data bank, setiap pembukaan akun baru akan menambahkan data baru ke basis data bank. Ini getar-getar. Bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk menambah data baru tersebut disebut DML, Data Manipulation Language. Mari kita ke halaman 21. Nih, data manipulation. Operasi manipulasi data ini mencangkup menambahkan data baru, modifikasi data, menampilkan data, dan menghapus data. Jadi ini menambahkan data baru menggunakan DML. Jadi DML. 9. Seseorang peserta didik mempunyai data-data sebagai berikut: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, dan alamat. Ketika data tersebut disimpan ke dalam sebuah basis data, yang akan terjadi adalah B. Kenapa jawabannya tanggal lahir akan menjadi atribut? Kenapa bukan A?
nama akan menjadi tuple. Jadi apa itu tuple? Coba ke halaman 23. Apa itu tuple? Tuple, istilah lain untuk record atau baris data. Jadi tuple ini kayak gini. Di halaman 10 tadi, mana ya? Tuple. Nah, ini baris. Jadi tuple ini dia langsung satu baris. Udah ada ID, nama, alamat, kota, asal sekolah. Jadi mana tadi yang halaman, yang soalnya? Nah, nama. Jadi nama kan cuma satu, tapi tuple baris. Jadi bukan, nama adalah bukan tuple. Jenis kelamin menjadi super key. Apa itu super key? Halaman 23 lagi. 23 super key. Setiap rekor dalam tabel adalah sebuah data yang unik. Contohnya kan kelamin kayak ada laki-laki, perempuan. Ini mana ya? Saya beri contoh. Ini anggap aja lah. Ini ID 1 adalah laki-laki, ID 2 adalah perempuan. Jadi gimana mau kelaminnya jadi super key? Jadi laki-laki perempuan udah nggak bisa dipakai lagi. Harus yang data unik. Jadi apa? LPA, nggak ada kelamin A. Nah, jadi super key itu harus data-data yang unik dan tidak sama. Jadi laki-laki dan perempuan tidak bisa digunakan berkali-kali. Oke. Tanggal lahir menjadi primary key. Contohnya kayak seseorang tanggal lahirnya Januari A. Kalau tanggal lahirnya primary key, jadi satu tanggal, satu orang. Tapi kan banyak orang bisa memiliki tanggal lahir yang sama. Jadi bukan, tanggal lahir bukan primary key. Jenis kelamin akan menjadi foreign key. Ini sama juga seperti masalah yang di C. Kalau udah yang laki-laki, gak bisa ada yang laki-laki lagi, karena harus unik. Foreign key juga datanya harus unik. Kalau ada yang perempuan, gak bisa lagi yang perempuan. Nah, jadi kelamin apa lagi? Nah, jadi gak bisa. Jawaban yang paling tepat adalah tanggal lahir akan menjadi atribut. Apa itu atribut? Halaman 23. Atribut adalah karakteristik sebuah entitas. Alamat kan itu sebuah karakteristik. Jadi iya. Tanggal lahir salah. Tanggal lahir iya, itu adalah atribut. Oke. Nomor 10. Sebuah DBMS mempunyai banyak kemampuan. Salah satu kemampuan DBMS adalah mencegah agar seorang pengguna melakukan perubahan data sebelum pengguna lain menyelesaikan transaksinya. Fitur tersebut berhubungan dengan C, concurrency control system. Oke, mari ke halaman 27. Oke, concurrency ini dia. Concurrency control system. Ketika sebuah data hendak diakses bersama oleh dua pengguna, DBMS akan mencegah seorang pengguna akses dan melakukan perubahan atas sebuah data sebelum pengguna lain menyelesaikan transaksinya. Jadi kita menggunakan ini, concurrency control system. Oke, nomor 10 selesai. Jadi ke bagian B, yang nomor 1. Mengapa penggunaan basis data relasional lebih baik dari flat file? Jelaskan. Oke. Ini sama juga. Yang pertama tentang redundansi. Itu juga udah dijelaskan pada nomor 4. Saya jelaskan lebih pendek lagi. Jadi balik tadi, mana tabel basis data flat file, mana ya ini?
Kan tadi Gramedia, jadi alamatnya sama nomor telepon tertulis ulang-ulang terus. Nah, jadi kan mengulang, storage-nya pakai lebih banyak. Jadi kalau relasi dia menjadi dua tabel yang berbeda. Jadi ini alamatnya cuma tulis sekali Gramedia nih. Nomor telepon cuma sekali. Nah, hubungan tabel ini adalah pakai penerbitnya. Nah, jadi ini tertulis sekali aja. Jadi memakan storage yang lebih kecil. Dan berarti redundansinya juga menurun. Tidak terjadi data yang sama tersimpan secara berulang-ulang. Ini tidak terjadi. Kalau balik lagi ke soal-soalnya tadi di halaman 36. Nomor 2. Menjelaskan perbedaan antara level eksternal dan konseptual dalam arsitektur 3 level. Ini sorry, saya belum menjelaskan lebih lanjut yang nomor 1, maaf. Oke, ini kan redundansi. Sekarang yang kedua, basis data relasi lebih konsisten. Itu maksudnya kayak gimana? Oke, contohnya kayak gini, mana ya? Halaman 13. Ini contohnya, ini saya lagi mau bikin basis data flat file kayak gini bentuknya. Nah, contohnya mau bikin alamat penerbit Erlangga. Oke. Ini contohnya buku 1 Baping Raya nomor 100 Jakarta. Buku kedua gak sengaja ketulis Baping Raya nomor 110 Jakarta. Buku ketiga gak sengaja lagi tulis Baping Raya nomor 101 Jakarta. Nah, kan jadi gak konsisten kan, karena gak sengaja. Nah, karena kan harus input ngulang-ngulang, secara berulang-ulang. Ini kan kita manual ini tulisnya, jadi ngulang-ngulang pasti akan terjadi ketidak konsisten. Kalau relasi tinggal tulis aja kayak Erlangga, udah berhubungan jadinya. Erlangga Baping Raya 100 Jakarta. Nah, jadi ini gak perlu tulis ulang-ulang, tinggal tulis Erlangga, udah terjadi hubungan antara dua tabel. Nah, jadi lebih konsisten. Habis itu yang ketiga, lebih memudahkan untuk edit relasi. Kayak mana ya? Oke. Nih. Kalau mau ngedit kayak mana ya? Nih. Contohnya Gramedia mau pindah alamat penerbit. Kalau ini contohnya ada 1000 kolom, 1000 baris. Nah, jadi ini mau ganti alamatnya untuk buku-buku selanjutnya, ngulang-ngulang dong tulisnya. Jadi ini tulis ulang. Nah, tapi kalau dengan relasi, ini contohnya ada 1000 buku, kita tinggal ganti ini aja. Gramedia tinggal ganti sini, ini otomatis juga ngikut, kan ini berhubungan. Nah, Gramedia. Jadi kita ambil buku Gramedia, Kamar Gas dari John Grisham. Penerbitnya Gramedia. Kita tinggal lihat Gramedia, alamatnya ini. Udah, daripada kita ngedit satu persatu 1000 buku, ngedit ulang Gramedia ini. Nah, jadi lebih memudahkan untuk mengedit data. Oke, sekarang balik ke soal kedua. Jelaskan perbedaan antara level eksternal dan konseptual dalam arsitektur 3 level. Oke, mari kita lihat di halaman 17.
17. Oke, ini dia. Ini eksternal dan konseptual. Eksternal menggambarkan bagian baris data yang terkait dengan cara data ditampil kepada setiap pengguna. Konseptual menggambarkan jenis data yang tersimpan di dalam basis data serta hubungan antar data tersebut. Jadi, eksternal itu bagian basis data, konseptual itu jenis data. Oke, itu perbedaannya. Nomor selanjutnya ini dia. Jelaskan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah DBMS berhubungan dengan keamanan dan integritas data. Ini ada di halaman 29. Ini dia. Integritas. Oke. Integritas. Ini ada angin ya. Oke. DBMS dilengkapi dengan kemampuan untuk menjaga dan menerapkan constraint data. Constraint yang diberlakukan memungkinkan integritas data tetap terjaga saat terjadi penambahan dan perubahan. Oke. Kalau keamanan ini kan integritas, baru keamanannya ada di belakangnya. Ini keamanan. Oke. Keamanan. DBMS dilengkapi dengan sistem autentikasi yang memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. Oke. Jadi itu ya. Soalnya apa tadi? Itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh DBMS dalam keamanan dan integritas data. Soal keempat. Jelaskan beberapa penggunaan sistem basis data dalam organisasi. Oke. Ini contohnya kayak ini. Supermarket. Supermarket saat ini dilengkapi dengan sebuah sistem basis data yang memungkinkan semua data barang, stok, penjualan, penerima uang, pesanan barang, dan sebagiannya disimpan, dikelola, dan dibagikan kepada pihak yang memerlukan. Ini menjadi sistem basis data. Selanjutnya, cara sistem tersebut memiliki kemudahan kepada pelanggan organisasi. Oke. Dari sudut pandang manajemen, sistem basis data memungkinkan manajemen untuk menganalisis karakteristik pelanggan di setiap cabang sehingga dapat optimalkan strategi pemasaran terhadap penjualan. Oke. Jadi pelanggan juga terpengaruh. Jadi lebih menyesuaikan karakteristik mereka. Nomor 5 ya? Ya, 5. Apa yang dimaksud dengan istilah record, cell, kolom, dan baris? Oke, ini di halaman 10 kayaknya ada tadi. Nah, oke. Apa itu baris? Apa itu record? Record adalah suatu baris dalam tabel. Misalnya, satu baris dalam tabel siswa mewakili nama, kelas, dan alamat, dan lain-lain. Contohnya kayak tabel ini. Mana ya? Halaman 10. Nih, satu baris. Ini kayak ID 2, namanya ini, alamatnya ini, kotanya ini, asal sekolahnya ini. Ini adalah record satu baris ini. Selanjutnya, cell. Unit terkecil dalam database. Kalau dalam Microsoft Excel seperti kayak A3, B5, C2, dan lain-lain. Contohnya kayak A3. Ini anggap aja kayak Microsoft Excel ya. Jadi A 1, 2, 3. Berarti ID-nya ID 3. Kayak ini B
AB 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selnya adalah Vendra Gunanta. Oke, ngerti kan apa itu sel? Unit terkecil. Jadi kayak cuma satu kotak ini aja. Satu kotak kayak dia Pustitasari, Jalan Suci 684. Ini satu kotak ini aja itu adalah sel. Selanjutnya kolom. Susunan data secara vertikal. Ini kolom vertikal. Baris. Susunan data secara horizontal. Oke. Jadi sekian dari video saya. Semoga jawaban-jawabannya mudah dimengerti, dan terima kasih. Maaf jika ada salah jawaban atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton, dan tunggulah video selanjutnya. Terima kasih.